Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hukum asal dalam aktivitas muamalah adalah mubah. Namun yang mubah ini masih dibatasi oleh syariat agama. Bentuk batasannya ada yang berupa batasan dari sisi skema akad, ada yang berupa batasan dari sisi waktu, dan termasuk batasan dari sisi tempat. Contoh batasan dari sisi waktu adalah Allah Ta'ala melarang kaum muslimin yang wajib untuk Jumatan melakukan transaksi jual beli pada saat adzan Jumat sudah dikumandangkan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah terdengar idza nudiya lis-salah, apabila sudah terdengar panggilan untuk salat, maksudnya adalah Jumatan. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka bersegeralah menuju zikrullah. Bersegeralah menuju zikrullah, yaitu menuju Jumatan, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dan termasuk di antara batasan yang diberikan dalam syariat adalah batasan berupa waktu, batasan berupa tempat. Batasan tempat, contohnya apa? Kita tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek jual beli di rumah Allah, yaitu di masjid kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid. Kalau kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli, sehingga baik transaksi itu di posisi sebagai penjual maupun pembeli, faqulu, maka doakan keburukan untuknya. Kalau kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli di masjid, doakan keburukan untuknya. Bagaimana bentuk doa itu? La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Ta'ala tidak memberikan keuntungan untuk transaksimu. Dan para ulama mengatakan, makna dari doa itu, semoga Allah tidak memberikan keuntungan bagimu, fungsinya adalah doa keburukan dengan maksud agar orang ini mendapatkan hukuman. Karena salah satu di antara bentuk hukuman adalah doa keburukan. Sehingga hadis ini jadi dalil terlarangnya melakukan transaksi di masjid. Selanjutnya, apakah transaksi di masjid itu sampai menyebabkan jual belinya batal? Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, jual belinya sah, tapi dia melakukan pelanggaran. Sehingga kalau dilihat dari sisi keabsahan transaksi, insya Allah sah. Tapi dilihat dari bentuk pelanggarannya, ini melanggar. Karena Rasulullah SAW menyuruh, kalau melihat ada orang seperti itu, doakan keburukan untuknya dengan mengucapkan La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan bagi perdaganganmu. Kemudian bagian manakah yang masuk dari masjid? Para ulama mengatakan, apabila masjid itu dibatasi dengan pagar, ada pagar keliling, maka seluruh yang ada di dalam pagar adalah bagian dari masjid. Namun apabila masjid itu tidak dibatasi dengan pagar, maka batasannya adalah area yang menjadi wilayah untuk area yang menjadi gedungnya masjid. Dari mulai tangganya ya, sampai seluruh bagian dari masjid. Ya. Sehingga kalau di luar pagar, di luar tangga boleh nggak Pak? Boleh kalau tidak ada pagarnya. Misalnya di luar tangga sudah langsung pemukiman penduduk atau jalan umum, maka seperti ini sudah tidak lagi masuk sebagai bagian dari masjid. Dan dulu Nabi SAW begitu keluar masjid, terkadang ada orang yang jual beli di situ, gelar barang. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat ada satu kain yang sangat bagus. Lalu beliau meminta kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Anda bisa beli ini untuk nanti Anda pakai ketika berhari raya, atau ketika menerima tamu, atau ketika Jumatan. Dan kata An-Nawawi, penjual itu berada di pintu masjid. Karena seperti yang kita tahu, Masjid Nabawi masa silam gak ada pagarnya. Begitu keluar dari pintu masjid,
itu sudah pemukiman para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.